Padahal hanya kita itu hanya sekedar meragukan nasab atau membatalkan nasab. Itu tidak ada hubungannya sekali dengan itu semua. Kalau panjenengan mengatakan semacam itu, ini sesuatu yang sangat keji. Ini adalah tuduhan yang sangat keji sekali. Kenapa Anda bisa berprasangka berburuk seperti itu? Sangat kami sayangkan, sangat kami sesalkan. Ya pada intinya pernyataan itu sangat tidak benar. Dan pernyataan itu adalah mengandung intrik fitnah. Saya sangat menyayangkan sebagai seorang rois am menghalalkan fitnah. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Kenapa kok Kiai Imad berkomentar seandainya ulama seluruh dunia? Bukan berarti kalau memang ada ulama sedunia terus ditolaknya. Ya tidak seperti itu pemahamannya. Tapi ini lebih karena... Tapi di tempat lain. Bahkan sudah masuk ke cabang-cabang, dipengaruhi cabang-cabang. Agar mereka menolak Ba'alawi. Kalau ini jelas sekali merupakan fitnah atau tuduhan yang sangat keji. Kok bisa orang-orang yang berbondong-bondong mendukung Kiai Imad dengan atas kesadarannya mereka sendiri, kok tiba-tiba itu dituduh karena dipengaruhi orang-orang yang berbondong-bondong seperti itu. Memangnya panjenengan ini pernah lihat sendiri. Dan kalau apa yang dilakukan Kiai Imad dan kawan-kawan itu benar, bukan berarti yang tidak sepaham itu salah. Logikanya tidak begitu. Ini kan biasa kadang dibuat framing seperti itu. Kalau kamu mustahid, kalau kamu menganggap dirimu mustahid, berarti yang lain itu tidak mustahid, berarti salah. Kalau menganggap dirimu itu benar, berarti yang ulama-ulama itu salah. Ini logika yang keliru, logika yang salah. Masa Imam Syafi'i kalau merasa dirinya benar, terus berarti Imam Malik yang lebih dahulu itu berarti salah? Ya itu konyol namanya kalau pemahamannya seperti itu, logikanya seperti itu. Inilah sebuah suasana yang seperti itu, bagaimana bisa kembali pada saat-saat ini. Jadi apa yang dilakukan Kiai Imad dan kawan-kawan itu sebenarnya untuk menjaga suasana di tubuh NU, biar tetap tenang dan tetap terjaga seperti pada masa Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi panjenengan justru malah memutarbalikkan fakta. Anda justru fitnah Kiai Imad, malah Anda tuduh dia sebagai seorang yang telah membuat kegaduhan, membuat perpecahan di tubuh NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya, Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan ikut menanggapi pernyataan dari Kiai Haji Miftahul Akhyar dalam sebuah sambutan di acara pengajian yang sangat meresahkan umat. Apa yang disampaikan beliau ini sangat perlu dan wajib untuk saya tanggapi. Karena ini sudah berisi pemutarbalikan fakta, fitnahan-fitnahan, dan tuduhan-tuduhan keji terhadap Kiai Imad dan kawan-kawan. Kita semua tentu sangat menyayangkan ya, seorang Rois Am PBNU, seorang ulama, kiai, sebagai sepuh yang seharusnya arif dan bijaksana dalam berkomentar, yang seharusnya sangat hati-hati dalam berucap, tapi ternyata apa yang disampaikannya itu justru malah sebaliknya. Sangat jauh dari kehati-hatian. Sangat tergesa-gesa dan asal ucap seenaknya tanpa didasari fakta-fakta dan realita yang sebenarnya. Baik, mari kita simak saja video ceramah beliau dan nanti akan kami tanggapi poin-poin penting yang perlu untuk ditanggapi. Sudah berapa kali kita mendapatkan bertubi-tubi gangguan-gangguan, khususnya saat sekarang ini gaduhnya bab nasab antara duriyah yang satu kelompok disebut Ba'alawi, yang satu kelompok disebut duriyah Wali Songo. Nah, tapi yang aneh dari pernyataan beliau kemudian adalah kenapa adanya gaduh nasab, polemik nasab
Polemik nasab ini dianggap sebagai gangguan dalam tubuh NU, yang kemudian menurut beliau itu harus dihentikan dan diakhiri. Kalau ini tidak dihentikan, dibiarkan, maka ini bisa merusak organisasi. Dari sini saya mau tanya balik sama Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sebenarnya yang merasa terganggu itu dengan adanya polemik nasab ini, itu siapa? Para pengurus PBNU kah? Atau warga Nahdliyin kah? Atau sebenarnya yang terganggu itu hanya para habaib saja yang nasabnya dipermasalahkan? Kalau panjenengan mau lihat fakta dan realita yang sebenarnya, menelusuri dulu ada apa, ada akibat apa dengan adanya polemik nasab ini, sebelum berkomentar seperti itu, pasti panjenengan tidak akan mengatakan hal semacam ini. Kalau panjenengan mau lihat dulu fakta dan realita yang ada. Perlu panjenengan ketahui bahwa sebenarnya yang merasa terganggu sekali itu adalah para habaib atau orang-orang yang nasabnya dipermasalahkan saja. Ini yang sebenarnya terganggu. Hanya mereka saja yang terganggu sebenarnya. Karena tujuan Kiai Imad dan kawan-kawan itu hanya mempermasalahkan nasab mereka berdasar fakta-fakta dan data-data. Jadi kalau panjenengan menganggap ini mengganggu umat mana yang terganggu? Kalaupun kemudian seperti terjadi kegaduhan, terjadi polemik, itu ya karena disebabkan oleh oknum-oknum habib itu sendiri sebenarnya yang menimbulkan kegaduhan, yang menimbulkan keresahan ini, yang tidak terima nasabnya dipermasalahkan. Coba mereka kalau mau terima nasabnya dipermasalahkan, mereka biasa saja, tentu tidak seperti ini. Entah apa sebabnya, kenapa hanya sekedar dipertanyakan nasabnya, kok bisa tidak terima? Padahal tujuan mempertanyakan nasab itu, maksudnya itu baik, hanya sekedar ingin tahu apakah memang betul mereka itu sebagai dzurriyyah Nabi betulan atau tidak. Ini perlu sekali dipertanyakan, karena masalahnya kebanyakan oknum-oknum Habib itu memanfaatkan dengan mengatasnamakan cucu baginda Nabi, digunakan untuk dawir, menipu, bahkan untuk menyombongkan dirinya dan sebagainya. Dan ini adalah fakta. Intinya kebanyakan dari apa yang dilakukan oleh mereka itu kebanyakan intinya mencerminkan nama baginda Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kalau seandainya mereka tidak melakukan ini dan bersikap biasa-biasa saja, mereka menerima ketika nasabnya diragukan, tentu sikap kita akan tetap husnudzon pada habaib, sama seperti sikapnya para ulama-ulama kita dahulu. Tapi karena para habaib bereaksi tidak wajar, yang seharusnya ditanggapi secara ilmiah, tapi yang keluar malah marah-marah, yang keluar malah menfitnah, ya ini tentu kita tidak jadi bisa bersikap sama seperti ulama-ulama kita dahulu. Kita tidak bisa berhusnudzon lagi, karena ternyata perilaku habib-habib pada waktu ulama-ulama kita dahulu sangat beda jauh dengan habib-habib yang zaman sekarang. Inilah sebenarnya yang menyebabkan kenapa ulama-ulama kita dahulu masih tetap berhusnudzon dengan para habaib. Karena perilaku mereka memang pada waktu itu masih menunjukkan akhlakul karimah. Mereka itu masih sopan, santun, baik. Dan mereka masih punya banyak karya-karya, punya kualitas intelektual, keilmuannya memang tidak diragukan. Beda jauh dengan zaman sekarang. Dan yang perlu diketahui juga, timbulnya keraguan nasab habaib ini tidak hanya sekedar berdasar kecurigaan dari perilaku mereka sendiri, tapi juga berdasar ditemukannya data-data yang memang semakin meragukan nasab mereka. Jadi sebenarnya yang membuat gaduh itu bukan Kiai Imad dan kawan-kawan, tapi justru para oknum-oknum habib yang tidak terima dengan ini. Coba seandainya para habib-habib ketika dipertanyakan nasabnya, diragukan nasabnya, itu mereka biasa-biasa aja, pasti tidak akan terjadi kegaduhan ini dan akan biasa aja. Sebagaimana yang pernah panjenengan katakan pada habaib, sudahlah Beb, tidak perlu risau, tidak perlu resah dengan atas diragukannya nasab kalian. Yang penting manusia itu kan takwanya. Begitu kan apa yang panjenengan sampaikan tempo hari yang lalu kepada para habaib ini? Harusnya kan gitu sikap para habaib itu. Karena diragukan atau diyakini sama sekali tidak penting dan tidak mempengaruhi apapun. Kan sebenarnya tidak ada apa-apa, mau diakui atau tidak. Bukan malah membuat fitnah dan menuduh seenaknya,
menganggap orang-orang yang meragukan atau mempertanyakan nasab itu berarti sama aja benci sama dzurriyyah Nabi, dianggap memfitnah, menyakiti para habaib, para ulama, dianggap merasa lebih pintar dari para ulama-ulama dahulu, dianggap telah memecah belah umat, bahkan ada yang mengatakan sebagai perilaku iblis dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Kok ada kemarin itu kiai siapa itu? Si Buya Muhyiddin itu. Buya apa itu? Buya palsu. Ada Buya kok berakhlak iblis seperti itu. Ada ulama kok bisa dikata-katain sebagai iblis. Padahal dia mengatakan tidak punya dasar. Kata-kata ini sebenarnya alurnya dari mana? Kok bisa diartikan seperti itu? Jalurnya dari mana? Kok bisa disimpulkan seperti itu? Padahal kami hanya meragukan nasab. Berdasar keraguan itulah kami kemudian menganggap nasab habaib ini batal. Sebenarnya kami yang meragukan nasab habaib itu hanya meragukan saja, tidak sampai membatalkan. Tapi karena ketika diragukan nasabnya, sebagian para habaib itu justru tidak membantah dengan menunjukkan data-data yang menguatkan, tapi justru malah menframing, menfitnah, mencaci maki. Maka itu membuat Kiai Imad dan kami semua yang mendukung dan kami semua yang mendukungnya semakin yakin bahwa nasab habaib memang tidak tersambung ke baginda Nabi. Karena sebagai logika sederhananya, kalau nasab ini memang tersambung ke baginda Nabi, pasti punya data kuat. Dan para habib pun mestinya enjoy sekali dalam menanggapi ketika nasab mereka diragukan, ketika nasab mereka dipertanyakan. Tidak perlu marah-marah, menfitnah, tidak perlu berbelit-belit. Ya mestinya santai-santai aja. Karena tidak akan merubah apapun. Untuk apa mereka itu sampai ngotot, sampai marah-marah? Wong cuma nasab diragukan, dipertanyakan. Wong ini hanya anggapan orang saja. Dari sinilah sebenarnya yang membuat Kiai Imad dan kawan-kawan itu menganggap nasab habib itu kemudian dianggap batal. Dan mengenai bela-membela, saya jadi sangat heran sekali. Kenapa polemik nasab ini ternyata menurut panjenengan ini dianggap sebagai bela-membela antara dzurriyyah Wali Songo dengan Ba'alawi. Yang satu membela Wali Songo, yang satu membela Ba'alawi. Kalau Anda beranggapan seperti itu, ini salah besar sekali, Kiai. Polemik nasab ini muncul bukan untuk membela Wali Songo atau membela siapapun, tapi murni ini ingin mencari kebenaran apakah betul nasab Ba'alawi ini sambung ke Rasulullah. Lalu kenapa kami perlu mencari kebenaran tentang nasab Ba'alawi ini? Karena sebagian dari perilaku mereka banyak yang bertentangan dengan ajaran baginda Nabi. Dan karena sebagian dari mereka sudah mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, tapi digunakan untuk menipu umat, menakut-nakuti umat, membodohi dan menyesatkan umat. Inilah yang menyebabkan kami semua tergerak untuk meneliti, mengecek kembali nasab kepada baginda Nabi. Masa kalau kita sebagai umat baginda Nabi, kita mengatakan cinta baginda Nabi, melihat orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi akhlak mereka justru mencoreng nama baginda Nabi, kita tidak tergerak hatinya untuk ingin mengoreksi, untuk meneliti. Betulkah kita cinta kepada Nabi kalau kita diam saja seperti itu? Sudah tahu melihat kejanggalan-kejanggalan yang tampak di depan kita, kita masih diam saja, kita masih husnudon. Apakah pantas kita berhusnudon melihat fakta semacam itu? Saya jadi heran kepada kiai-kiai yang masih husnudon seperti panjenengan ini. Padahal sudah tampak jelas kejanggalan ditampakkan oleh mereka. Ini sudah jelas mencoreng nama baginda Nabi, mencoreng cucu baginda Nabi yang asli. Sebenarnya Anda ini cinta Nabi atau Anda ini hanya cinta pada habaib? Kalau panjenengan betul-betul cinta kepada baginda Nabi, cinta cucu Nabi yang asli, kenapa Anda demikian? Kenapa Anda tidak merasa ingin menyelidiki ketika melihat fakta-fakta ada orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi tapi ternyata perilakunya justru mencoreng nama baginda Nabi? Saya sangat heran sekali mereka yang mengatakan sebagai cinta baginda Nabi, cinta dzurriyyah Rasulullah, tapi mereka diam saja melihat perilaku-perilaku dzurriyyah Nabi yang sudah jelas-jelas mencoreng baginda Nabi. Dan kalau memang sudah melihat mereka itu bersalah, bukankah kita juga berkewajiban untuk mengingatkan? Kenapa kami tidak mencari kebenaran nasab orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Wali Songo? Karena dari dzurriyyah Wali Songo tidak ada yang bermasalah, dan mereka pun tidak minta untuk diakui. Dan ini sangat beda jauh sekali dengan sifat-sifat sebagian dari kalangan Ba'alawi yang pengen sekali diakui. Dan itu tampak sekali dari ketika dikritik nasabnya ini, diragukan nasabnya ini. Seharusnya kalau mereka itu dzurriyyah Nabi mestinya legowo. Dan dari situ sebenarnya panjenengan ini seharusnya ikut curiga.
Kenapa panjenengan ini tidak curiga sama sekali? Kalau memang mereka itu cucu Rasulullah, kenapa kok minta diakui? Memangnya pentingnya apa mereka itu diakui? Diakui atau tidak? Kalaupun tidak diakui, mereka tetap akan menjadi cucu Nabi, baginda Nabi yang asli. Kenapa Anda tidak curiga semacam ini? Mestinya kalau mereka kok ngotot pengen diakui, kemudian mungkin mempengaruhi panjenengan bahwa apa yang dikatakan Kiai Imad itu salah dan sebagainya, seharusnya Anda justru curiga. Kenapa kok mereka sampai mempengaruhi panjenengan, minta ingin diakui dan sebagainya, dan kemudian sampai menyalahkan dan menyalahkannya itu sampai kelewatan, bahkan menfitnah dan sebagainya. Ini justru membuat panjenengan itu curiga. Masa durian Nabi seperti ini? Saya heran sekali kepada panjenengan. Kenapa kok tidak terbuka hatinya ketika melihat semacam itu? Tapi di tempat lain, bahkan sudah masuk ke cabang-cabang, dipengaruhi cabang-cabang agar mereka menolak Ba'alawi. Kalau ini jelas sekali merupakan fitnah atau tuduhan yang sangat keji. Kok bisa orang-orang yang berbondong-bondong mendukung Kiai Imad dengan atas kesadarannya mereka sendiri, kok tiba-tiba itu dituduh karena dipengaruhi orang-orang yang berbondong-bondong seperti itu? Memangnya panjenengan ini pernah lihat sendiri? Atau ini hanya berdasar informasi dari Habib-Habib? Kalau panjenengan mau keluar dan lihat faktanya, pasti panjenengan tidak akan tega mengucapkan kata-kata seperti itu. Perlu panjenengan ketahui bahwa yang mendukung Kiai Imad bukan hanya dari kalangan orang awam-awam saja, tapi juga banyak para ulama, kiai, akademisi, ada profesor, doktor. Apa panjenengan kira orang-orang yang seperti itu bisa dipengaruhi seenaknya? Cobalah panjenengan ini sedikit mikir, memakai logika yang waras, dan cobalah panjenengan ini sadari, ada berapa kiai seperti panjenengan yang menuduh Kiai Imad dan kawan-kawan seperti itu. Dan coba bandingkan, ada berapa banyak kiai yang telah mendukung Kiai Imad. Dari sini sebenarnya sudah bisa diketahui apakah yang dilakukan Kiai Imad berada di jalur yang benar atau berada di jalur yang salah. Dan kalau apa yang dilakukan Kiai Imad dan kawan-kawan itu benar, bukan berarti yang tidak sepaham itu salah. Logikanya tidak begitu. Ini kan biasa kadang dibuat framing seperti itu. Kalau kamu mustahid, kalau kamu menganggap dirimu mustahid, berarti yang lain itu tidak mustahid, berarti salah. Kalau menganggap dirimu itu benar, berarti yang ulama-ulama itu salah. Ini logika yang keliru, logika yang salah. Masa Imam Syafi'i kalau merasa dirinya benar, terus berarti Imam Malik yang lebih dahulu itu berarti salah? Ya itu konyol namanya kalau pemahamannya seperti itu, logikanya seperti itu. Aneh itu ada kiai kok komentar seperti itu. Yang jelas di sini tidak ada yang itu benar, terus yang ini salah. Terus kalau meragukan nasab Ba'alawi berarti membela nasab Wali Songo. Bukan itu, bukan kayak seperti itu. Meragukan atau membatalkan nasab Ba'alawi ini bukan urusan bela-membela, bukan urusan membela siapa ini bela siapa, tapi murni membenarkan sesuatu yang memang bisa diterima oleh logika akal waras manusia. Ini sudah zaman modern di mana segala sesuatu yang dulu tidak bisa diungkap dengan teknologi sekarang sudah bisa. Bagaimana mungkin kami tetap bisa berhusnudzon seperti para ulama dahulu bahwa habaib adalah dzurriyyah Nabi, sementara di zaman ini kita telah diperlihatkan fakta DNA para habaib orang Arab aja bukan. Ini fakta realita. Ini teknologi. Zaman dulu tidak ada, sekarang sudah ada. Jadi beda, tidak bisa disamakan dengan zaman dahulu. Ini sama halnya, kita tidak boleh meragukan berita bohong dari media sosial. Sementara pada kenyataannya, berita di media sosial itu bisa dimanipulasi alias bisa berupa berita hoak. Dari sini tentu sudah jelas dan sudah bisa dipahami. Kenapa makin hari makin banyak orang yang mendukung Kiai Imad, padahal mereka sama sekali tidak ada yang mempengaruhi. Karena mereka memang melihat sendiri data-data yang ditunjukkan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan lebih bisa diterima oleh logika akal waras manusia. Bukan karena dipengaruhi. Seperti contohnya adalah saya sendiri. Walaupun saya yang sama sekali tidak mengenal Kiai Imad, tapi karena apa yang disampaikannya itu lebih bisa diterima, maka saya pun mendukungnya. Dan ini murni dari hati nurani saya sendiri, bukan karena pengaruh dari siapapun.
Dan saya yakin kalau panjenengan dan mereka yang suka berprasangka buruk pada Kiai Imad dan kawan-kawan pasti tidak pernah lihat data-data dari Kiai Imad. Saya yakin itu. Atau mungkin pernah melihat tapi tidak utuh. Dan yang panjenengan lihat itu hanya data-data dari Ba'alawi saja. Atau mungkin panjenengan malah sama sekali tidak melihat data-data dari Ba'alawi itu. Tapi bisa mengeluarkan kata-kata fitnah seperti itu. Karena dipengaruhi dari mereka, para Ba'alawi ini. Jadi kalau saya boleh menilai, sebenarnya yang dipengaruhi itu ya panjenengan sendiri, bukan mereka yang mendukung Kiai Imad. Jadi yang dipengaruhi itu panjenengan, dipengaruhi para habaib, tapi panjenengan tidak merasa, tidak menyadarinya. Inilah yang membuat rusak umat itu. Anda yang dipengaruhi tapi malah justru menganggap orang yang dipengaruhi. Ya memang ada perbuatan salah pemicunya. Ya. Tapi sebagai umat Islam kan tidak sampai seperti, apalagi warga Nahdien kan tidak sampai membesar-besarkan masalah. Apalagi itu hanya kelakuan ya 1-2 orang, saksia. Tapi yang dihantam adalah jamiyahnya atau babonannya. Mengenai Habib yang melakukan kesalahan cuma 1-2, tapi kok yang digarap tidak Habib itu saja, tapi yang digarap ini klannya, kalau menurut beliau itu babonannya. Ya betul, ini awalnya memang yang kelihatan melakukan kesalahan itu 1-2, tapi perlu diingat bahwa ini hanya dalam kelihatannya saja. Ini kan hanya cuma kelihatannya saja, tidak sesungguhnya. Yang sesungguhnya terjadi bukan 1-2, tapi banyak. Ini faktanya. Nah, karena banyak inilah yang menimbulkan kecurigaan Kiai Imad dan kawan-kawan untuk lebih meneliti tentang nasab habaib ini. Ternyata setelah diteliti-teliti, nasab habaib ini memang tidak tersambung. Inilah yang kemudian yang membuat pembahasan nasab berlanjut. Apalagi setelah ditemukan data-data yang kuat, tapi ternyata para habaib ini tidak mengakui, malah mencari-cari berbagai cara, berusaha untuk menyangkalnya, untuk mengelaknya. Inilah yang justru yang semakin membuat mereka yang meragukan nasab, yaitu Kiai Imad dan kawan-kawan dan semua pendukungnya, semakin merasa ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus meneliti lebih jauh. Ini semakin menunjukkan kecurigaan karena mereka sendirilah yang menunjukkannya. Kalau seandainya mereka ketika diteliti, dicek, diragukan nasabnya, mereka itu biasa saja, mungkin Kiai Imad dan kawan-kawan tidak meneliti lebih lanjut. Mungkin mereka tidak membahasnya lebih lanjut, cuma sampai di situ saja. Nah, bagaimana mungkin seorang Muslim bisa diam begitu saja jikalau dia melihat ada kebohongan tampak di depan matanya? Jadi perlu Kiai Haji Miftahul Akhyar ketahui dan pahami kenapa Kiai Imad dan kawan-kawan menggarap babonannya, menggarap klannya. Kenapa kok tidak oknum-oknum yang melakukan kesalahan saja? Karena oknum-oknum yang berbuat salah, yang jumlahnya banyak, tidak hanya 1-2, sebagaimana anggapan panjenengan itu hanya sebagai pemicu keraguan saja. Hanya pemicu. Masa cucu-cucu Nabi perilakunya banyak yang jauh dari akhlak Rasulullah? Ini benar cucu Nabi atau bukan? Kok kelakuannya seperti itu? Inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan dan pertanyaan. Nah, berawal dari keraguan yang besar inilah yang membuat Kiai Imad tergerak hatinya untuk meneliti lebih jauh. Karena perilaku-perilaku habib-habib yang rusak ini, kalau dibiarkan akan sangat meresahkan umat baginda Nabi. Dan tentu ini juga mencoreng dari cucu-cucu baginda Nabi yang asli, dari dzurriyyah Nabi yang asli. Inilah yang membuat Kiai Imad dan kawan-kawan itu tergerak untuk terus mencoba untuk menelitinya lebih jauh. Akhirnya ternyata setelah diteliti-teliti, yang bersalah itu ternyata Robitohnya, yang memalsukan nasab mereka sambung ke Rasulullah. Yang sengaja memalsukan nasab mereka disambungkan kepada baginda Nabi. Dan sekali lagi ini hanya meragukan saja. Mempermasalahkan nasabnya, bukan sedang menyalahkan klan Ba'alawi. Jadi kalau panjenengan mengatakan apa yang dilakukan Kiai Imad dan kawan-kawan itu sama aja menyalahkan para habaib, apalagi sampai menyalahkan dzurriyyah Nabi, membenci cucu Nabi, itu salah besar. Dan ini merupakan sebuah fitnah yang sangat keji.
Kok bisa panjenengan itu anggap ini sebagai menyalahkan habaib? Panjenengan anggap sebagai menyalahkan dzurriyyah Nabi. Yang sebenarnya tentu kalau panjenengan mau berlogika ini sangat tidak masuk akal sekali. Kenapa panjenengan kaitkan di situ? Nah, inilah sebuah suasana yang seperti itu. Bagaimana bisa kembali pada saat-saat ini? Menurut panjenengan, bila ingin kembali dengan suasana dulu pada waktu Hadratus Syekh, seperti pada zamannya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, dalam keadaan suasana tertib, tenang, ya berarti kita justru dituntut untuk mewaspadai segala bentuk yang bisa menggerogoti ketenangan di tubuh NU. Dan di antara salah satu cara untuk menangkal itu adalah bersikap kritis dan tegas pada oknum-oknum Habib-Habib yang sudah jelas-jelas terbukti telah membelokkan sejarah, berperilaku rasis, ingin paling dimuliakan. Yang ini faktanya ternyata sudah sangat meresahkan di tengah warga Nahdliyin, karena tidak sesuai dengan budaya orang NU yang diajarkan saling menghormati tanpa memandang ras, suku, keturunan, dan nasabnya. Kalau ini dibiarkan, maka ketenangan warga NU seperti dulu yang kita harapkan hanya tinggal harapan saja, itu hanya tinggal kenangan saja. Bukankah dalam sepanjang sejarah apapun itu yang paling berbahaya dan yang bisa meruntuhkan organisasi adalah orang dari dalam itu sendiri, yaitu orang-orang munafik atau bisa dikatakan musuh dalam selimut. Itu sebenarnya yang paling berbahaya, bukan dari luar. Dan salah satu bentuk sikap waspada dan kritis ini sudah ditunjukkan dan dilakukan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan. Jadi apa yang dilakukan Kiai Imad dan kawan-kawan itu sebenarnya untuk menjaga suasana di tubuh NU, biar tetap tenang dan tetap terjaga seperti pada masa Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi panjenengan justru malah memutarbalikkan fakta. Anda justru fitnah Kiai Imad, malah Anda tuduh dia sebagai seorang yang telah membuat kegaduhan, membuat perpecahan di tubuh NU yang harus segera dihentikan. Sementara panjenengan menuduh seperti itu hanya berdasar karena Kiai Imad telah membatalkan nasab Ba'alawi. Memang hubungannya apa dengan dibatalkan nasab Ba'alawi ini? Kok panjenengan bisa berkata seperti itu? Hubungannya apa dengan diragukan nasab mereka? Ini namanya tuduhan yang sangat keji sekali. Ada orang yang berbuat mulia, bertujuan mulia, ingin mencerahkan umat, agar umat tidak gampang dibodohi dan direndahkan, ingin menempatkan ulama dan para kiai tetap dihormati karena ilmunya, bukan karena nasabnya. Ingin suasana di tubuh NU selalu kondusif, tenang dan aman terkendali, tapi malah Anda tuduh sebaliknya. Ini tentu sangat menyakitkan. Ini kan hanya soal meragukan nasab, membatalkan nasab. Kalau misal memang ternyata nasabnya para Habib ini tersambung ke baginda Nabi, terus kalau memang mereka memang dzurriyyah Nabi, lalu ada apa kalau memang dzurriyyah Nabi? Kalau memang aslinya dzurriyyah Nabi, sampai kiamat pun mereka akan tetap sebagai dzurriyyah Nabi. Walaupun umat Islam seluruh dunia meragukan atau membatalkan nasab mereka, itu tidak akan merubah apapun. Mereka akan tetap sebagai dzurriyyah Nabi. Lalu kenapa kok ini bisa Anda hubungkan dengan bahwa perpecahan di tubuh NU, bahwa meragukan nasab Ba'alawi itu akan menimbulkan keresahan, perpecahan di tubuh NU? Apa Anda kira gara-gara batal nasabnya ulama yang sebelumnya dihormati karena ilmunya bisa tidak dihormati gara-gara tidak dzurriyyah Nabi? Ini ajaran dari mana kok bisa ada pemikiran seperti itu? Saya sampaikan masalah kegaduhan ini berbahaya karena menyangkut ilmiahnya mulai dari Syekh Nawawi, katakan Syekhana Khalil Mbah Hasyim, itu keterikatan dengan para dzurriyyat Ba'alawi itu sangat ketat antar guru dan santri. Berapa gurunya Syekh Nawawi, santrinya, gurunya Syekhana Khalil dari Ba'alawi. Bahkan PCNU pertama kali yang dibentuk di Jombang pada tahun 1928 itu mustasarnya Mbah Hasyim Asy'ari dengan Habib Muhsin kalau tidak salah, dan itu dibentuk di rumah beliau. Surabaya, Gresik, tidak bisa lepas karena ini babakan ilmiahnya. Saya tidak mengerti kenapa kegaduhan nasab ini bisa Anda anggap bahaya karena menyangkut ilmiah. Apa mungkin yang dimaksud Anda ini pembatalan nasabnya? Kalau itu maksud panjenengan, memangnya ada pengaruh apa dengan pembatalan nasab ini? Diragukan nasab ini. Kalau itu maksudnya, memangnya ada pengaruh apa dengan pembatalan nasab ini?
Apa hubungannya dengan NU, dengan guru-guru dan ulama-ulama pendahulu? Kalau ternyata nasab Ba'alawi ini memang batal, kok bisa dianggap bahaya? Apakah ulama-ulama yang dari Ba'alawi jadi ikut batal keulamaannya? Apa dengan dibatalkan nasabnya, jasa-jasa pada NU juga ikut hilang? Apakah hubungan antara guru dari Ba'alawi dengan murid ikut menjadi juga batal? Juga hanya karena nasabnya batal? Apa seperti itu yang ada di dalam pikiran panjenengan? Ini logika macam apa? Kok bisa Anda kait-kaitkan sendiri seperti itu? Ini namanya sudah framing yang sangat menyesatkan. Karena Anda hanya mengkait-kaitkan sendiri berdasar prasangka buruk Anda sendiri, dan itu tidak berdasar fakta dan realita yang sebenarnya. Ini sangat berbahaya sekali. Ini sangat berbahaya sekali karena Anda telah menuduh seseorang, menjadi seseorang hanya berdasar prasangka. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi Anda menuduh itu, berprasangka semacam itu, Anda ini adalah sebagai seorang Rois Am PBNU yang tentu dilihat oleh orang banyak menjadi panutan warga NU. Ini sangat berbahaya sekali. Kenapa Anda bisa mengucapkan statement seperti itu? Mengucapkan hal semacam itu? Kiai Haji Miftatul Akhyar yang saya hormati, nasab batal sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu semua. Nasab batal, ya batal saja. Yang batal ya nasabnya saja. Yang guru tetap menjadi guru, yang ulama tetap sebagai ulama, yang wajib kita hormati. Jasa ulama dari Ba'alawi tetap akan kami hargai sampai kapanpun. Tidak ada hubungannya dengan batalnya nasab. Ya tetap akan kami hormati walaupun nasabnya batal. Kenapa Anda bisa berlogika semacam ini? Ini logika macam apa? Panjenengan kok seperti anak kecil saja bisa berlogika seperti ini. Ya kalau batal ya batal saja, tidak ada hubungannya dengan itu semua. Yang menjadi ada hubungan dengan itu semua ini karena panjenengan sudah berprasangka buruk, dan ini juga dilakukan oleh mereka, para muhibbin dan juga para pembela nasab lainnya. Dikait-kaitkan sendiri seperti itu. Seperti si Buya Muhyiddin itu yang kemarin menganggap iblis itu juga yang apa yang menjadi logika dia itu ya mengkaitkan sendiri. Padahal sebenarnya yang terjadi tidak demikian. Ini hanya berdasar prasangka buruk, kemudian prasangka buruk ini Anda hukumi. Ya kalau orang mencuri ya hukumnya memang orang itu jelas melakukan kesalahan besar. Kalau orang berbuat syirik berarti itu dosa besar. Tapi kalau memang melakukan hal semacam itu. Tapi kalau hanya sekedar prasangka, lalu apa jadinya? Apalagi hal ini saya ingat sebetulnya timbulnya hal-hal semacam ini itu karena penyakit ujub. Sekarang tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Nah ini juga fitnah lagi dan pemutarbalikan fakta, Kiai. Sumbernya kegaduhan nasab ini kok bisa panjenengan simpulkan dari ujubnya seseorang. Sebenarnya Anda berdasar apa bisa mengatakan ini? Kata-kata Anda ini jelas menunjukkan kalau panjenengan selama ini tidak mengikuti secara utuh atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang kronologi timbulnya polemik nasab ini. Panjenengan tentu tidak menyimak dari awal. Ini tampak sekali, yaitu intinya timbulnya polemik nasab ini bermula dari perilaku oknum-oknum habaib itu sendiri yang sudah meresahkan umat. Tapi kalau misalkan ini berawal dari ujubnya seseorang sebagaimana yang panjenengan tuduhkan, lalu siapakah orang yang pantas mendapatkan predikat ujub itu? Kalau panjenengan kemudian menganalogikan orang yang ujub itu atau anak yang ada di dalam hadis tersebut dengan Kiai Imad, itu beda jauh sekali, Kiai. Cerita dalam hadis tersebut jelas menunjukkan seorang anak yang merasa dirinya paling mulia, paling baik dan sebagainya. Kalau sudah merasa paling, memang dalam berbagai keterangan orang semacam ini, walaupun amal ibadahnya sudah sempurna dan banyak sekali amalan baiknya, memang lebih dibenci oleh Allah daripada orang yang banyak melakukan amal kejelekan
dan banyak melakukan dosa besar, tapi dalam dirinya masih merasa lebih hina daripada orang lain. Dan dia memang merasa banyak dosanya di hadapan Allah. Ini memang benar. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Kiai Imad itu sebagaimana orang yang Anda gambarkan dalam hadis itu? Sebagaimana orang yang ujub itu? Sebelum menjawab ini, perlu panjenengan ketahui dan pahami bahwa sikap Kiai Imad tempo hari yang mengatakan kalau seandainya ulama seluruh dunia mengakui nasabah Alawi, aku akan tetap menolaknya. Itu bukanlah sifat ujub Kiai, tapi ini menunjukkan Kiai Imad sangat meyakini kebenaran yang telah ditemukannya. Beliau sangat meyakini kebenaran yang telah beliau lihat sendiri. Ini sama halnya ketika kita misalkan meyakini ajaran Wahabi itu sesat. Maka kalau seandainya seluruh ulama dunia ini membenarkan ajaran Wahabi, maka saya akan tetap menolaknya. Ini jelas bukan ujub dan ini bukan sebuah kesombongan Kiai. Tapi ini justru menunjukkan kalau kita betul-betul meyakini sesuatu yang kita anggap benar. Dan kita memang dianjurkan dalam ajaran Islam untuk meyakini sesuatu yang kita anggap benar. Ini perlu sekali kita meyakini sesuatu yang kita anggap benar. Itu harus betul-betul kita yakini sebagaimana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita. Baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Kalau kita sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, ya kita harus yakin. Walaupun ulama sedunia, umat sedunia itu menolaknya, mereka menolaknya, kita akan tetap meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kan begitu kalau kita meyakini sesuatu. Ini bukan ujub. Kalau ujub itu misalkan Kiai Imad betul-betul mengatakan sayalah yang paling benar, sayalah yang paling mulia, lainnya salah semua, lainnya kecil semua. Itu namanya baru ujub dan sesuai dengan anak yang ada di dalam hadis tersebut. Dan di samping itu, kenapa kok Kiai Imad berkomentar seandainya ulama seluruh dunia? Bukan berarti kalau memang ada ulama sedunia terus ditolaknya. Ya tidak seperti itu pemahamannya. Tapi ini lebih karena sangat tidak mungkin sekali kalau sampai ada ulama sedunia mengakui nasabah Alawi. Ini sangat tidak mungkin. Karena tidak mungkin itulah beliau Kiai Imad mengatakan hal semacam itu. Karena itu sudah sangat tidak mungkin. Wong seluruh dunia aja ada 10% ulama yang mengakui nasabah Alawi itu aja. Itu sudah tidak mungkin. 10% aja yang mengakui nasabah Alawi ini sudah tidak mungkin. Apalagi sampai 100% seluruh dunia. Ya sangat tidak mungkin sekali. Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar yang saya hormati. Jadi dengan penjelasan saya tadi tentang Kiai Imad tersebut, jelas sudah bahwa Kiai Imad beda jauh sekali dengan anak yang ada gambarkan dalam hadis tersebut. Jadi kalau panjenengan masih menganggap Kiai Imad itu ujub seperti yang Anda tuduhkan itu adalah pemutarbalikkan fakta. Karena sebenarnya yang ujub selama ini merasa dirinya paling mulia adalah sebagian besar dari para habaib itu yang Anda bela dan paling Anda percayai itu. Cobalah panjenengan melihat fakta dan realita. Bagaimana perilaku kebanyakan dari mereka itu. Sebenarnya yang menunjukkan mereka ingin dimuliakan, mereka ingin sekali dihormati, ya mereka. Contohnya seperti ini, ketika nasabnya mereka itu diragukan, mereka takut sekali kalau sampai direndahkan, kalau tidak menjadi cucu Nabi. Itu sebenarnya sudah tergambar kalau mereka itu sangat ingin dimuliakan. Sebenarnya ini sudah menjadikan petunjuk. Kenapa panjenengan tidak melihat itu semua, fakta itu semua? Seharusnya panjenengan itu bertanya, kenapa kok sampai para habaib itu kok tidak terima nasabnya itu diragukan? Ada apa? Dan nanti pada gilirannya, ya masyayikh kita, ya masyayikh kita, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Syed Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak. Dan sebagian daripada Syiah. Kalau sampai terimbas penyakit itu, tidak sadar kalau kita ini sebetulnya menolak Mbah Hasyim. Ya. Inilah cara mereka ingin bagaimana NU ini yang begitu sudah besar
ingin digilir. Ingin digilir. Mereka punya keinginan untuk bisa menguasai Indonesia. Pokoknya kalau ini sampai kena, yang terkena adalah para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Berarti ya sudah busung. Nah, lagi-lagi apa yang sampean sampaikan ini adalah fitnah semua. Saya sangat heran sekali, kok bisa panjenengan ini mengatakan itu? Kok bisa panjenengan bisa berkata seperti itu? Kok bisa panjenengan ini mengkait-kaitkan seperti itu? Sudah spesifik itukah pandangan panjenengan terhadap Kiai Imad dan para pendukung-pendukungnya yang di dalamnya tidak hanya orang awam biasa saja, tapi banyak para ulama, ada para kiai, ada para akademisi, ada para guru besar, profesor, doktor. Kok bisa Anda ini mengatakan hal semacam itu? Seperti itu. Kok Anda bisa mengatakan nanti pada gilirannya Syekh Abdul Qadir juga digarap? Ini sama saja Mbah Hasyim Asy'ari ditolak, di belakang ada Wahabi Syiah. Ini sebenarnya dari mana? Kok panjenengan ini bisa berprasangka seburuk itu? Apakah logika akal waras panjenengan memang sudah hilang? Ataukah Anda ini memang telah terkena hipnotis sehingga panjenengan ini sudah tidak bisa lagi berpikir kritis? Ataukah panjenengan ini memang sudah fanatik buta? Sehingga siapapun, walaupun ulama sedunia pun, siapapun itu, kalau memang mereka itu meragukan nasab habaib, berarti mereka semua Anda anggap berniat jahat semua. Kenapa panjenengan bisa berlogika semacam itu? Dari mana? Kenapa panjenengan tidak mau melihat fakta dan realita bahwa seperti Kiai Imad itu sangat mengagumi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sangat mengagumi Kiai Hasyim Asy'ari. Kok panjenengan bisa mengatakan ini digarap dan sebagainya? Padahal hanya kita itu hanya sekedar meragukan nasab atau membatalkan nasab. Itu tidak ada hubungannya sekali dengan itu semua. Kalau panjenengan mengatakan semacam itu, ini sesuatu yang sangat keji. Ini adalah tuduhan yang sangat keji sekali. Kenapa Anda bisa berprasangka berburuk seperti itu? Sangat kami sayangkan, sangat kami sesalkan. Ya Allah, betapa jahatnya dan kotornya hati panjenengan. Ya pada intinya pernyataan itu sangat tidak benar. Dan pernyataan itu adalah mengandung intrik fitnah. Saya sangat menyayangkan sebagai seorang roh Islam menghalalkan fitnah. Kalau seumpama tidak fitnah berarti sebagai roh Islam tidak tahu masalah yang terjadi di kalangan nahdliyin ketika itu. Maka dari itu sangat fitnah. Kalau itu fitnah itu sangat tidak benar. Saya adalah NU, darah saya adalah NU, mbah saya mbah NU, anak saya NU, ibu saya NU, uang saya NU, sekeluarga saya Nahdlatul Ulama. Bukan Wahabi, bukan Khawarij. Kalau Anda mengatakan saya itu Khawarij atau saya itu Wahabi, akan saya lawan Anda sampai di mana. Karena itu kebohongan. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Barang siapa orang yang menfitnah orang yang beriman terhadap sesuatu yang tidak pernah dilakukan, maka dia berarti adalah pembohong. Berarti dia itu adalah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah yang berbicara, bukan saya. Saya orang NU. Kalau seumpama Anda mengatakan saya bukan NU, saya berani menantangnya. Sampai di mana ke NU nanti? Saya di mana-mana bicara NU. Saya di ceramah saya bicara NU, yang saya bela NU. Yang saya sebarkan seluruh Nahdlatul Ulama. Sampai bentengnya ada Nahdlatul Ulama. Ketika orang semua diam, saya bicara tentang masalah ke-NU-an. Ketika Banser dipersekusi, saya yang bicara lantang tentang masalah Banser. Dan ketika para ulama, para kiai difitnah, saya yang berbicara lantang tentang masalah ke-NU-an. Ketika mereka difitnah, ketika Banser dicaci maki, ketika Banser dikafirkan, ketika Ansor dibilang ada PKI-nya, saya tanya, kemana Anda? Tapi saya tanya, yang menuduh saya Khawarij, Wahabi, kemana Anda waktu? Ini permasalahannya ada rentetan permasalahan dari dan pendukung daripada iman bukan Khawarij. Kami semua adalah Nahdlatul Ulama, Nahdliyin. Semua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya adalah pengikutnya Mbah Hasyim Asy'ari.
Karena kami bergerak karena kaum Ba'ali sudah melakukan satu sikap yang sangat melewati batas di Indonesia. Dan harus kita hadapi, harus berat. Jadi pernyataan ini sangat tidak benar. Al-fitnatu asyad minal qatl. Kata Allah mengatakan fitnah lebih keji daripada pembunuh. Ya, saya hanya berharap semoga panjenengan Ki Haji Miftahul Akhyar yang saya hormati mendengar apa yang saya sampaikan ini. Semoga beliau mendengar ini, dan saya harap kita semua dan juga tentu para muhibin dan juga para pembela nasab lainnya juga mendengar ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan menambah pencerahan untuk kita semua. Saya kira cukup sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.